kabar kalian? Selamat datang di kelas IPS, tentunya bersama Miss Widi. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Yang pertama kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita apa. Dari tujuan pembelajaran, kita akan mengetahui materi yang akan kita pelajari apa, yaitu peserta didik dapat menganalisis kehidupan manusia pada masa praaksara. Ya, jadi materi kita hari ini itu adalah aktivitas manusia zaman praaksara, tepatnya pada tema 2, keberagaman lingkungan sekitar, ilmu pengetahuan sosial kelas 7, kurikulum merdeka. Yang pertama kita akan mengenal masa praaksara. Masa praaksara di sini dikenal juga dengan istilah nirleka, di mana nirleka ini terdiri dari dua kata, nir dan leka. Nir artinya tidak ada dan leka itu artinya tulisan. Jadi nirleka itu dapat diartikan masa tidak ada tulisan. Kemudian praaksara ini terdiri dari dua kata yaitu pra dan aksara. Di mana pra itu diartikan sebelum, sedangkan aksara itu tulisan. Jadi kalau praaksara dapat kita artikan yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan, atau seringkali kita mendengar masa praaksara ini yaitu masa prasejarah. Di sini tentunya akan muncul pertanyaan, kapan masa praaksara itu dimulai? Nah, jawabannya adalah masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Dan di sini berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi setiap bangsa. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini dapat diketahui dari batu bertuliskan peninggalan kerajaan yang terdapat di Muara Taman, Kalimantan Timur. Dan di sini kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak fosil. Nah, di sini Miss Widi bertanya nih dengan anak-anak Miss Widi, ada yang tahu nggak sih apa itu artefak dan fosil? Nah, mari kita bahas. Yang dimaksud dengan artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat digunakan. Sedangkan fosil itu adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Nah, di sini periodisasi masa praaksara ini dapat kita kelompokkan. Ada pembabatannya di sini. Yang pertama, pembabatan secara geologis, yang kedua arkeologis, dan yang ketiga perkembangan kehidupan manusia. Nah, untuk periodisasi secara geologis, tentunya ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi anak-anak Miss Widi dapat menonton kembali video dari pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praaksara itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama zaman batu, yang kedua zaman logam. Di mana zaman batu itu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas
penunjang kehidupan manusia itu terbuat dari batu. Sedangkan zaman logam itu adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia membuat alat-alat dari logam. Di sini, zaman batu dibagi menjadi beberapa zaman. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Yang ketiga, zaman Neolitikum. Dan yang keempat, zaman Megalitikum. Nah, untuk zaman logam sendiri, itu terbagi menjadi 3 zaman. Zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tetapi di Indonesia hanya ada 2 zaman saja, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Sedangkan zaman tembaga itu tidak ada di Indonesia. Nah, di sini untuk periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat, masa perundagian. Kita akan bahas aktivitas manusia zaman praaksasa. Zaman praaksara. Akal manusia menjadi dirinya makhluk yang paling berbeda, memiliki keistimewaan untuk mengelola kebutuhan hidupnya dan terus berkembang menjadi lebih baik. Aktivitas manusia untuk menjalankan aktivitasnya seperti untuk mendapatkan makanan, menggunakan akalnya dan mengoptimalkan fungsi indera seperti penglihatan dan pendengaran serta fisik. Penggunaan akal manusia dapat menciptakan teknologi yang tersedia dari alam sekitar. Batu, tulang, dan kayu dapat digunakan untuk menciptakan alat yang digunakan untuk berburu hewan, mengumpulkan makanan. Alat tersebut selama bertahun-tahun selanjutnya mengalami perkembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Perburuan dan mengumpulkan makanan menjadi aktivitas keseharian manusia pada masa ini. Mereka berburu hewan seperti rusa, kuda, kijang, kerbau, gajah, dan beberapa hewan lainnya. Pengumpulan makan berupa umbi-umbian, buah-buahan, dan berbagai tanaman yang dapat dimakan. Manusia pada saat ini maksudnya manusia pada masa ini hidup berpindah-pindah dengan berkelompok. Daerah-daerah yang ditempati oleh manusia perlu memperhatikan kesediaan makanan yang cukup. Mereka hidup berpindah-pindah dan menghuni gua-gua serta cerukan. Pada tahap berburu dan mengumpulkan makanan, penemuan api dan alat-alat sangat penting, di mana api digunakan untuk meramu makanan dan alat-alat menjadi hal yang penting. Karena pada perkembangannya, alat-alat akan dibuat lebih canggih dan halus. Api menjadi penting dalam kehidupan manusia dalam pengembangan teknologi. Pada masa ini, alat-alat yang digunakan masih bersifat kasar dan terbuat dari batu, tulang, atau kayu. Alat-alat yang digunakan seperti kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Alat sepi bilah seperti pisau, peraut, burdi, dan mata panah, serta alat-alat yang terbuat dari tulang belulang atau tandu. Hasil-hasil kebudayaan pada zaman ini secara arkeologis disebut dengan zaman Paleolitikum. Di mana zaman Paleolitikum dapat dibedakan menjadi 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngadong. Kita bahas dulu kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan menunjukkan alat-alat dari batu seperti kampak tapi tidak mempunyai tangkai atau alat penetak yang dikenal dengan cukot. Alat ini digunakan dengan cara digenggam dengan tangan. Alat-alat tersebut masih memiliki permukaan yang sangat kasar. Sedangkan kebudayaan Ngadong, kebudayaan Ngadong banyak didapatkan dari tulang selain kapak genggam dari batu. Alat-alat dari tulang dibentuk tajam karena digunakan untuk mengorek umbi-umbian
Selain itu juga disebut dengan plakes atau alat-alat kecil yang dibuat dari batu indah. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kehidupan manusia pada berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut masih bergantung kepada faktor alam. Faktor tersebut antara lain kesuburan, iklim, dan terdapatnya sumber makanan seperti hewan dan tumbuhan. Di sini mereka hidup dengan berburu hewan darat, menangkap ikan di sungai atau laut, mencari kerang-kerangan di tepi pantai, dan mengumpulkan biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan. Hidup berburu dan meramu makanan masih menjadi aktivitas sehari-hari. Namun, pada saat ini, faktor-faktor alam menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Tanda-tanda mereka sudah menetap dan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri sudah tampak untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang tidak menentu. Nah, di sini dapat kita lihat mereka sudah mulai hidup menetap di gua-gua atau dikenal dengan abyss of roken dan cerukan di tepi pantai. Mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan sumber air. Nah, kehidupan manusia pasti dekat dengan air hingga saat ini. Pertanian sudah mulai dilakukan dengan menanam padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Mereka juga sudah mencoba untuk berternak dan menjinakkan hewan. Tradisi berpindah dan mengumpulkan makanan masih dominan dan menjadi aktivitas keseharian mereka, di mana mereka yang tinggal di pantai meninggalkan jejak yaitu berupa sampah dapur, berupa kulit kerang atau disebut dengan koncingan mandingan. Pada masa ini, manusia sudah masuk ke dalam masa Mesolitikum berdasarkan arkeologis. Alat-alat yang digunakan masih sama dengan masa sebelumnya. Alat-alat dari batu, tulang, tanduk, kulit kerang, dan bambu. Alat-alat dari batu, tulang, dan kulit kerang dibuat untuk serpih, bilah, dan kapak genggam Sumatera. Alat-alat ini sudah lebih halus dibandingkan dengan masa sebelumnya. Bambu dapat dijadikan sebagai cungkil dan sudip sebagai alat untuk mencungkil dan membersihkan umbi-umbian. Berikutnya, zaman yang ketiga atau masa bercocok tanam. Peralihan kebudayaan manusia dalam kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan ke masa untuk bercocok tanam mempunyai proses yang sangat panjang. Pada masa ini, manusia sudah memasuki babak sejarah Neolitikum berdasarkan arkeologis. Manusia pada masa ini bercocok tanam dengan membuka lahan baru. Mereka memanfaatkan hutan dan semak dengan cara ditebang dan dibakar, kemudian mereka tanami dengan cara yang sederhana. Pada masa ini, mulai ada pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga. Pola hunian perkampungan berada di sekitar sumber air dan dataran tinggi. Pinggiran sungai, danau, tepi pantai, dan daerah pantai merupakan indikator untuk mereka tempati. Mereka memilih dataran tinggi untuk berlindung dari serangan musuh dan binatang-binatang buas. Mereka terbiasa bekerja sama dengan dipimpin oleh seorang pemimpin di perkampungan. Komunikasi di antara mereka pada masa ini sudah maju. Penggunaan bahasa sudah menciptakan komunikasi yang berkembang menjadi bahasa yang berkembang hingga saat ini. Kedudukan pemimpin ditunjuk kepada orang paling tua yang berwibawa. Tradisi menghormati orang tua sebagai pemimpin telah ada sejak masa ini. Masa bercocok tanam mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju dari masa sebelumnya. Alat-alat yang digunakan sudah diasah. Alat-alat yang digunakan seperti beliung persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Nah, di sini juga terdapat perhiasan-perhiasan seperti gelang dari batu dan kulit kerang.
Manusia zaman ini meninggalkan beberapa benda seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur berunda, peti kubur batu, dan patung-patung batu. Dan yang terakhir yaitu masa perundagian. Masa perundagian diperkirakan oleh ahli sejarah adalah masa akhir dari masa prasejarah atau praaksara. Perundagian berasal dari kata undagi. Dalam bahasa Bali, kata undagi berarti seseorang atau sekelompok orang atau golongan masyarakat yang mempunyai keterampilan atau kepandaian suatu jenis usaha tertentu dalam membuat gerabah, perhiasan dari kayu, sampan, ataupun batu. Nah, berdasarkan ilmu arkeologi, pada zaman ini manusia memasuki zaman logam yang dikenal dengan zaman perundagian. Nah, manusia pada zaman ini sudah tidak lagi berpindah-pindah. Mereka lebih nyaman untuk menetap secara berkelompok dengan membangun perkampungan dan desa. Mereka sudah menyebar dan menetap di desa-desa di daerah pegunungan, dataran rendah, dan juga pantai. Sistem pembagian kerja lebih ketat dan berkembang kepada kegiatan sehari-hari dalam masyarakat. Aktivitas sehari-hari dibagi berdasarkan kepada keterampilannya. Manusia menjadi terarah dengan mengetahui pengetahuan dan kemampuan masing-masing. Perkembangan ini menjadikan manusia terbagi menjadi golongan-golongan tertentu dalam melakukan pekerjaan. Sistem pekerjaan ini juga berkembang dengan sangat baik. Pekerjaan semakin terspesialisasi kepada sub-sub yang lebih kecil dan spesifik. Jadi, materi kita hari ini sampai di sini ya, anak-anak Miss Widi. Nah, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Tetap semangat dan bahagia, serta jangan lupa bersyukur dengan apa yang sudah kalian miliki. Bye!